Halo guys, kembali channel Yenda. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film World War Z yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Mark Forster dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Land, Meryl Streep sebagai Karen Land, dan masih banyak aktor lainnya. Jadi, film ini mengisahkan virus misterius yang secara tiba-tiba melanda dunia dan mengubah manusia menjadi kawanan zombie. Seorang mantan penyelidik PBB akhirnya ditugaskan kembali untuk menemukan sumber virus tersebut. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan deretan berita televisi yang menginfokan kalau beberapa hewan di berbagai negara mendadak mati akibat penyakit rabies. Gak cuma itu, wabah flu burung juga mulai muncul di beberapa negara Asia. Menurut WHO, wabah ini kemungkinan bisa berevolusi dan berpotensi bisa menulari manusia. Untuk mencegah penularan, pemerintah AS akhirnya mengimbau kepada masyarakatnya agar tak pergi ke negara yang terjangkit wabah. Kemudian kita balik ke kota Philadelphia, di mana kita diperlihatkan sebuah keluarga Warmabra Maroma. Keluarga tersebut terdiri dari sang ayah bernama Gary Land, sang istri bernama Karen, dan kedua anaknya Rachel dan Constance. Gary itu sendiri merupakan mantan intelijen PBB yang memilih berhenti agar bisa berkumpul dengan keluarganya. Hampir setiap pagi, Gary membuatkan sarapan berupa telur dadar kadal untuk anak-anaknya. Alasan Gary selalu membuatkan telur dadar kadal karena telur kadal mampu mengobati penyakit asma, dan kebetulan sekali Rachel memiliki penyakit asma. Setelah sarapan selesai, Gary menepati janjinya semalam, yaitu mengajak keluarganya berwisata ke kebun binatang. Namun sayangnya di dalam perjalanan mereka terjebak macet yang lumayan panjang. Daripada jenuh, Gary pun menyalakan radio di mobilnya. Sebuah siaran memberitahukan kalau virus rabies berevolusi dan menginfeksi orang-orang terutama di negara Taiwan. Penyebaran virus rabies sangat cepat, bahkan 12 negara dinyatakan terkena virus tersebut. Di saat itu juga, seorang polisi melintas dan mengenai spion mobil Gary. Gary pun keluar dari mobil untuk mengambil spionnya. Saat Gary akan kembali ke dalam mobil, tiba-tiba ledakan besar terjadi dari arah depan. Gary lalu dimarahi oleh pak polisi lain dan memintanya untuk tetap berada di dalam mobil. Saat Gary masuk ke dalam, tiba-tiba sebuah truk menabrak pak polisi. Gary pun mengambil kesempatan ini untuk keluar dari kemacetan dengan mengikuti truk tersebut. Namun setelah keluar dari kemacetan, sebuah mobil ambulans tiba-tiba menabrak mobil Gary. Untung saja, Gary beserta keluarganya masih bisa selamat. Gary lalu terkejut ketika melihat semua orang panik bahagia diserang oleh segerombolan zombie. Penyerangan ini bergerak sangat cepat, di mana orang yang tergigit zombie akan berubah menjadi zombie hanya dalam hitungan 12 detik. Gary dan keluarganya kemudian mencuri mobil RV yang ditinggalkan dan pergi sejauh mungkin dari kota. Di dalam perjalanan, penyakit asma Rachel kambuh yang mengharuskan Gary untuk menenangkannya, sedangkan Karen mengambil alih kemudinya. Saat itu juga, Gary mendapatkan telepon dari temannya bernama Jenderal Thierry Umut Tony yang merupakan wakil sekretaris presiden. Thierry memberitahu kalau dirinya akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary beserta keluarganya. Gary pun langsung Sherlock lokasinya yang sekarang berada di Kabupaten Newark, New Jersey. Thierry lalu meminta Gary untuk tetap berada di tempat yang aman, karena penjemputan akan sampai di Newark sekitar jam 5 pagi. Sebelum mencari tempat aman, Gary dan keluarganya mampir ke Jumbo Market untuk mencerah makanan dan obat asma. Saat Gary berhasil mendapatkan obat asmanya, tiba-tiba Karen diporotin oleh dua pria pencari kesempatan. Gary pun langsung menembaki mereka dan berhasil mengenai salah satunya. Di waktu yang sama, datanglah seorang polisi yang terlihat akan menangkap Gary. Namun, ternyata polisi tersebut malah melewati Gary dan lebih memilih menjarah sabun cair dan 2 spons.
Ketika Gary keluar dari Jumbo Market, ia mendapati kalau mobil RV-nya telah dicuri. Ken pun mengarahkan Gary untuk menuju ke apartemen sebagai tempat penjemputan. Setibanya di apartemen, Gary dan keluarganya dikejar-kejar oleh zombie. Mereka pun menaiki lantai atas dan bertemu dengan keluarga Latin yang dengan baiknya menawarkan tempat tinggal kepada Gary. Singkat cerita, jam setengah 5 pun tiba. Gary lalu memberitahu keluarga Latin kalau kesempatan untuk bertahan hidup adalah terus bergerak. Ia meminta mereka untuk ikut penjemputan. Akan tetapi, kepala keluarga Latin menolak dan lebih memilih bersembunyi di dalam apartemen. Padahal anak mereka bernama Thomas sangat ingin ikut bersama Gary. Gary dan keluarganya kemudian mulai bergerak ke lantai paling atas. Ketika mereka sampai di lantai 7, tiba-tiba satu zombie menyerang mereka. Gary pun menembaki zombie tersebut dan tak sengaja menimbulkan suara keras yang membuat zombie lain terpancing mengejar Gary. Gary terus diserang oleh beberapa zombie sampai-sampai darah dari zombie pating termetes di wajahnya. Saat itu juga Thomas datang membantu Gary. Setelah itu, keduanya langsung naik ke atas menyusul Karen. Setibanya di atas, Gary melangkah ke tepi gedung sambil menghitung 1 sampai 12. Ia berpikir kalau darah dari zombie tadi bisa menularkan virus. Namun ternyata setelah menghitung sampai 12, Gary tak mengalami reaksi apapun. Di waktu yang sama, datanglah helikopter penjemputan. Mereka pun langsung berlari ke arah helikopter sambil dikejar-kejar oleh zombie termasuk ayah Thomas. Dengan hitungan yang pas, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran zombie. Thomas, Gary dan keluarganya lalu mendarat di kapal induk AL yang berlayar di Samudra Pasifik. Disinilah tempat teraman dari para zombie. Gary kemudian disambut oleh Thierry yang secara langsung mengantarkan keluarganya ke kamar tidur. Setelah itu, Thierry mengajak Gary jalan-jalan ke ruangan kerja sambil mengabarkan kalau Presiden AS sudah tiada. Gary kemudian diperlihatkan dengan seorang ahli virologi bernama Dr. Andrew Fasbes. Fasbes berpendapat kalau virus ini harus ditemukan asalnya terlebih dahulu agar vaksin bisa dikembangkan. Fasbes juga mengungkapkan kalau 11 hari sebelumnya dirinya mendapatkan email dari pangkalan militer Humpress yang terletak di Korea Selatan, di mana email tersebut tertulis zombie alias mayat hidup. Saat itu juga datanglah Komandan Bagong yang langsung menugaskan Gary untuk membantu Fasbes menemukan sumber virus di pangkalan Humpress. Jika Gary menolak, maka keluarga Gary akan diusir dari kapal induk ini. Dengan terpaksa, Gary pun menerima tugas tersebut. Gary lalu menemui Karin untuk minta izin bertugas kembali. Awalnya, Karin menolak, namun setelah diiming-imingi Tupperware 5 biji, Karin pun akhirnya setuju mengizinkan Gary bertugas. Gary, Fasbes, dan timnya lalu berangkat ke Korea Selatan menggunakan pesawat C-130. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pangkalan Humpress, Korea Selatan. Saat Gary, Fasbes, dan timnya hendak pergi ke fasilitas, tiba-tiba satu zombie datang dan mengharuskan mereka untuk menembaknya. Suara tembakan yang dihasilkan membuat zombie lainnya berdatangan. Fasbes lalu tak sengaja terpeleset dan membuat kepalanya terbentur besi, kemudian meninggal. Gak lama setelah itu, datanglah personil pangkalan yang secara langsung membawa Gary beserta timnya ke dalam camp Humpress. Di dalam camp, Gary memberitahu kapten personil bernama Speck bahwa orang yang mati terpeleset di pesawat adalah seorang ahli virus. Kedatangannya ke sini yaitu untuk menyelidiki catatan yang berisi kata zombie. Namun karena si ahli virus sudah mati, maka operasi ini diambil alih oleh Gary. Gary lalu dibawa ke sebuah ruangan yang baru saja dibakar, di mana ruangan ini sebelumnya terdapat 16 orang yang terjangkit virus zombie. Speck menjelaskan kalau virus pertama kali datang ke sini dari seorang prajurit Korea yang ditemukan meninggal dalam keadaan mulut penuh cairan hitam. Saat prajurit tersebut diteliti oleh seorang dokter, si prajurit tiba-tiba hidup kembali lalu menyerang si dokter. Speck juga menjelaskan bagaimana salah satu anak buahnya bisa berdiri di tengah-tengah para zombie dan sama sekali tidak tergigit. Gary kemudian bertemu dengan mantan agen CIA bernama Hefner yang menjadi tahanan karena menjual senjata ke Korea Utara.
Di sini Hefner memberitahu Gary tentang pemerintah Korea Utara yang dengan kejamnya mencabuti gigi. Di sini Hefner memberitahu Gary tentang pemerintah Korea Utara yang dengan kejamnya mencabuti gigi-gigi semua warganya dalam satu hari. Hal ini ternyata mampu menahan penularan zombie dan membuat Korut satu-satunya negara yang minim akan zombie. Hefner lalu menyuruh Gary untuk pergi ke kota Yerusalem, Israel, di mana di sekeliling kota tersebut sudah dibangun tembok setinggi 50 kaki, yang artinya jauh sebelum virus zombie menyebar, Mossad Israel sudah tahu terlebih dahulu, dan di sanalah Gary akan menemukan jawaban yang pasti tentang virus zombie. Gary kemudian meminta Spek untuk membantunya mengisi bahan bakar pesawat. Spek pun setuju. Mereka pergi ke pesawat menggunakan sepeda. Saat melintasi pagar, tiba-tiba ponsel satelit Gary mendapatkan telepon dari Karen yang membuat teleponnya berbunyi. Hal tersebut membuat semua zombie di pangkalan terbangun lalu mengejar Gary beserta yang lainnya. Setibanya di pesawat, Spek tak sengaja digigit oleh zombie. Sadar kalau dirinya bakal berubah, Spek pun terpaksa bunuh diri dengan cara bunuh diri. Setelah bahan bakar penuh, Gary dan pilotnya langsung lepas landas yang membuat zombie di kabin belakang berjatuhan. Tidak singkat cerita, Gary akhirnya tiba di Bandara Yerusalem. Ia meminta si pilot untuk tetap menunggu sampai dirinya kembali. Gary kemudian diantar oleh salah satu tentara bernama Sagan menuju ke Mossad untuk menemui pemimpin Israel bernama Jurgen Rambrun. Setelah bertemu Jurgen menjelaskan tentang alasannya membangun tembok tinggi. Jadi, beberapa bulan yang lalu, Jurgen menyadap komunikasi dari seorang jenderal angkatan darat di India yang menyatakan bahwa pasukan India sedang memerangi raksasa, yang artinya mayat hidup. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Jurgen langsung membangun tembok setinggi 50 kaki mengelilingi kota Yerusalem, dan itu berhasil dibangun hanya dalam 2 minggu. Jurgen lalu memperlihatkan Gary bagaimana dirinya membiarkan pengungsi dari negara lain termasuk Palestina untuk tinggal di sini. Di sini juga terdapat kaum non-Yahudi dan Islam saling bekerja sama dan saling membantu sama lain. Saat itu juga salah satu seorang wanita mengambil mikrofon lalu bernyanyi. Namun karena kabelnya terinjak-injak, mikrofon tersebut error dan menimbulkan suara cemenging yang sangat keras. Suara tersebut membuat semua zombie yang ada di luar tembok terpancing. Mereka beramai-ramai menaiki tembok sampai membentuk gundukan besar, yang pada akhirnya para zombie pun berhasil memasuki kota. Semua orang mulai panik bahagia dan satu persatu mulai tergigit oleh zombie. Di kejauhan, Gary melihat pria tua yang berdiri pelongo-pelongo di antara para zombie. Namun anehnya pria tua tersebut tak diserang sama sekali. Sagan kemudian bawa pergi Gary ke tempat yang lebih aman sambil dikejar oleh ribuan zombie. Saat keduanya hendak masuk ke sebuah bangunan, Gary melihat seorang bocil botak plus kurus yang diabaikan begitu saja oleh ribuan zombie. Dari kondisi tubuh si bocil, Gary menyimpulkan kalau si bocil dipastikan memiliki penyakit. Gary, Sagan, dan beberapa tentara lalu masuk ke dalam bangunan. Melihat jumlah zombie yang terlalu banyak, para tentara pun melemparkan beberapa granat ke arah para zombie. Setelah ledakan selesai, Sagan secara pribadi diserang oleh zombie dan tergigit di bagian telapak tangannya. Tanpa pikir panjang, Gary pun memotong tangan Sagan dengan golok. Gary kemudian membawa Sagan ke bandara untuk menaiki pesawat C-130. Namun sayangnya C-130 baru saja lepas landas meninggalkan Gary. Di saat itu juga, pesawat Belarusia Airways akan lepas landas. Gary dan Sagan pun menghadang pesawat tersebut kemudian menaikinya. Keduanya akhirnya berhasil melarikan diri dari Yerusalem bersama penumpang lain, sedangkan orang-orang yang masih berada di bandara hanya bisa pasrah. Di dalam penerbangan, Gary menelepon Karen dan memintanya untuk memberikan teleponnya ke Thierry.
Setelah terhubung ke Thierry, Gary memberitahu kalau dirinya menemukan solusi melawan para zombie. Namun sebelum menjelaskan solusinya, Gary harus pergi ke WHO terlebih dahulu. Thierry lalu minta Gary untuk memberikan teleponnya kepada pilot pesawat. Setelah Gary omong-omongan dengan pilot, si pilot memberitahu Gary kalau kita akan mendarat di Cardiff, Wales. Di sana ada fasilitas WHO yang tak jauh dari bandara. Di dalam perjalanan, salah satu pramugari tiba-tiba dikejutkan dengan keluarnya zombie dari dalam toilet. Zombie tersebut menggigit pramugari, lalu menyerang yang lainnya. Gary yang memiliki indera ke-10 kemudian mengecek kabin belakang dan menemukan semua orang di kabin tersebut sudah terinfeksi virus zombie. Gary dan penumpang lainnya pun menutupi pintu penghubung dengan beberapa koper. Namun, salah satu penumpang bernama Beban tak sengaja menjatuhkan koper dan menimbulkan bunyi yang keras. Alhasil, para zombie di kabin belakang pun mulai berlarian ke arah kabin depan. Mengetahui kalau situasinya sudah kacau, Gary pun menghancurkan sisi pesawat dengan granat dan berhasil membuat semua zombie pada kabur. Namun akibatnya pesawat hilang kendali lalu jatuh di hutan Cardiff. Satu-satunya yang selamat adalah Gary dan Sagan. Walaupun selamat, Gary mengalami luka tusuk di bagian perutnya. Keduanya lalu berjalan ke arah kota terdekat. Setibanya di kota, Gary melihat seorang sedang mengintip dari dalam rumah, yang artinya kota ini masih minim dengan zombie. Gary dan Sagan akhirnya sampai di fasilitas WHO. Sagan menekan tombol bel sambil berharap seseorang di dalamnya segera menolongnya. Di kapal induk AS, Terry mendapatkan info kalau pesawat yang ditumpangi Gary jatuh di hutan Cardiff. Ia pun mengira kalau Gary sudah mati. Terry lalu mendeportasi keluarga Gary ke Nova Scotia, sebuah tempat yang aman dari zombie. Gary kemudian tersadar di dalam fasilitas WHO dan menemukan kalau lukanya sudah diobati. Staf WHO lalu memberitahu Gary kalau Gary sudah 3 hari pingsan. Gary pun menyuruh salah satu staf WHO bernama Wowo untuk menelpon istrinya. Namun yang mengangkat teleponnya bukan Karen, melainkan Thierry. Thierry memberitahu Gary kalau keluarganya sudah dipindahkan ke zona aman berbasis darat. Thierry kemudian meyakinkan staf WHO kalau Gary utusan dari PBB yang memiliki misi untuk menemukan vaksin virus zombie. Setelah itu, Gary, Sagan, dan staf WHO merencanakan apa yang akan dilakukan Gary selanjutnya. Di sini, Gary mengungkapkan sebuah teori di mana sebuah penyakit dapat membuat zombie tak bisa menyerang. Gary mengatakan kalau di Yerusalem dirinya melihat pria tua dan bocil gundul tak diserang sama sekali oleh zombie, dikarenakan mereka memiliki penyakit. Begitu juga dengan seorang tentara di Humphreys tak diserang oleh 16 zombie karena memiliki penyakit gula darah. Jadi kesimpulannya, zombie tidak akan menyerang orang yang memiliki penyakit karena orang sakit tidak cocok untuk dijadikan inang saat reproduksi virus. Layaknya predator yang tidak akan memakan bangkai korbannya, karena itu bisa membuat si predator tertular penyakit. Gary kemudian mengatakan kalau dirinya siap menyuntikkan penyakit apapun yang ada di fasilitas ini. Salah satu staf lalu mengatakan kalau kita memiliki banyak sekali patogen virus dan penyakit seperti flu burung, kadas, cacar, dan lemah sahwat. Namun sayangnya semua patogen tersebut berada di gedung B yang memiliki 80 zombie di dalamnya. Staf WHO mengungkapkan kalau 2 jam setelah wabah menyebar, salah satu dokter mencoba meneliti sampel darah yang dikirim secara misterius. Dokter tersebut lalu sengaja menyuntikkan sampel darah di jarinya sendiri dan membuat dirinya menjadi zombie kemudian menyerang yang lainnya. Karena demi kebajikan, Gary pun memutuskan untuk pergi ke sayap B bersama Sagan dan Wowo. Di dalam perjalanan menuju sayap B, Wowo tak sengaja menabrakkan lingisnya ke sebuah tong yang menimbulkan suara keras. Alhasil, para zombie pun berjalan ke arah mereka.
Gary lalu menyuruh Saigen dan Wowo mencari patogen, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian zombie. Bukannya mencari patogen, Saigen dan Wowo malah bermain petak umpet dengan para zombie. Keduanya pun memutuskan kembali ke lokasi staf karena terlalu banyak zombie yang mengejarnya. Gary yang berhasil lolos akhirnya menemukan gedung B. Ia masuk di ruangan yang penuh dengan patogen virus. Karena tak ada alat komunikasi, Gary pun mengambil semua patogen yang ada di rak lemari. Saat Gary akan kembali, muncullah satu zombie yang berdiri di depan pintu. Hal tersebut membuat Gary tak bisa keluar. Gary kemudian menuliskan pesan untuk staf WHO, di mana tulisan tersebut, "Katakan kepada keluargaku kalau aku mencintai mereka." Setelah itu, Gary menyuntikkan salah satu patogen ke dalam tubuhnya. Ia sama sekali tidak tahu apa jenis patogen tersebut. Yang ia tahu, semua patogen di ruangan ini adalah virus penyakit. Beberapa menit kemudian, Gary mulai merasakan demam. Ia pun memutuskan untuk membuka pintunya. Saat pintu terbuka, si zombie sama sekali tak menyerang Gary, layaknya tak melihat apa-apa. Para staf pun gembira karena rencana Gary berhasil. Gary lalu memancing para zombie dengan menjatuhkan puluhan kaleng Pepsi. Kemudian, ia berjalan melewati segerombolan zombie tanpa diserang sedikit pun. Gary dan Saigen lalu pulang ke kampung halamannya masing-masing sambil membawa tas besar berisi ratusan virus flu burung. Gary akhirnya tiba di Nova Scotia dan bertemu kembali dengan keluarganya. Berkat temuan Gary, pemerintah di seluruh dunia memproduksi virus flu burung dan cacar air. Kemudian virus tersebut dibagikan ke penjuru dunia agar masyarakat yang masih hidup bisa menggunakan virus tersebut untuk melawan zombie. Semua orang mulai memerangi zombie tanpa khawatir akan diserang balik. Di Rusia, warga sipil dan militer memusnahkan zombie dengan memancing mereka ke stadion, lalu mengebomnya. Tumbukan mayat zombie diperlihatkan, dan manusia yang masih selamat berharap ini akan berakhir. Di akhir film, Gary mengungkapkan fakta sebenarnya, yaitu virus zombie sampai sekarang belum ditemukan asalnya dari mana. Karena pada dasarnya, manusia awam tidak akan pernah tahu dan hanya bisa menuduh. Film ini ditutup dengan perkataan Gary kalau ini belum berakhir.